apalagi ingin berbelanja. Tentunya itu hal yang sangat-sangat memalukan sekali bagi sebuah negara yang besar seperti Indonesia ini. Nah, sekarang kita harus melihat secara menyeluruh, secara komprehensif. Tentunya enggak dari satu sudut pandang saja. Jadi bagi artis ataupun siapapun orang Indonesia tentunya yang membeli barang bawaan dari luar negeri di bandara banyak bermasalah dengan bea cukai, termasuk menimpa salah satu artis yang tadi beli barang harganya 6 juta, itu sebaiknya memang harus dilakukan evaluasi khusus kepada bea cukai. Karena apa? Karena Menteri Perdagangan sudah mengeluarkan surat tentang pengaturan hal-hal yang demikian, termasuk tempo hari pada saat bulan puasa terkait TKI kita yang hampir seluruhnya barang bawaannya ditahan, dan sudah ada aturan-aturan secara detail yang mengatur tentang itu. Tentunya bea cukai ini, oknum-oknum bea cukai yang berada di bandara internasional di seluruh tanah air harus mematuhi aturan main itu, tidak menafsirkan sendiri-sendiri berdasarkan pemahamannya. Ada satu pemahaman khusus dari Kementerian Keuangan tentang sosialisasi aturan terkait kepabeanan, terkait bea cukai barang-barang yang mana yang idealnya harus dikenai pajak. Tentunya itu, sehingga Indonesia sebagai negara besar secara normatif, secara undang-undang benar-benar melindungi warganya, bukan pemerintah menindas atau mempersulit warganya apalagi ingin berbelanja. Tentunya itu hal yang sangat-sangat memalukan sekali bagi sebuah negara yang besar seperti Indonesia ini. Sebenarnya pengaturan pajak bea cukai yang masuk itu seperti apa sih? Jadi masyarakat biar tiba-tiba masyarakat belinya di sana murah, tapi udah ada ini suatu. Ya, sekarang sudah ada pembatasan, tidak boleh lebih dari $1.500. Artinya kalau memang barang bawaannya tidak lebih dari itu secara dikumulatifkan, tentu tidak terkena pajak lagi, tidak kena bea cukai lagi, dan itu sebenarnya pemahaman yang sangat sederhana sekali. Tapi kalau kita lihat, ini penyakit yang sudah lama berkepanjangan sejak dahulu. Kalau kita lihat sejarah, bea cukai ini zaman Orde Baru, zamannya Pak Harto pun pernah dibekukan karena perilaku oknum yang serupa dengan modus yang sama. Artinya apa? Secara kelembagaan, Menteri Keuangan sebagai pimpinan tertinggi yang membawahi membawahi kedirjenan bea cukai itu harus benar-benar serius membenahi warganya. Kalau memang tidak bisa diganti, kemudian kalau juga Menteri Keuangan tidak bisa menangani, serahkan kepada KPK, serahkan kepada Kejaksaan untuk mengusut itu apa kerja mereka selama ini. Lihat rekeningnya seperti yang viral sekarang, gendut semua. Nah, itu kan hal-hal yang memalukan dipertontonkan di publik sebenarnya. Tapi di negara ini kalau nggak viral, nggak heboh, nggak diusut. Nah, saya berharap para penegak hukum juga harus coba dong lirik ini persoalan bea cukai, jangan mempermalukan Indonesia, jangan meresahkan anak-anak bangsa, jangan meresahkan warga negara Indonesia sendiri. Jadi sebagai negara yang berdaulat, sebagai negara hukum harus bisa melindungi segenap warganya tanpa pandang bulu, termasuk bagi warga negara Indonesia yang melancong ke luar negeri dengan bawaan oleh-oleh untuk keluarganya, untuk sahabatnya, koleganya yang tidak patut untuk dikenai pajak bea cukai. Ya, sebaiknya normatif saja, tidak perlu
direkayasa dengan itu dipersulit di bandara. Mungkin itu. Dan berarti ada oknum ini indikasi untuk menggunakan wewenang dia untuk keuntungan pribadi. Nah iya, jadi di situ ada penyalahgunaan, terkesan terjadi satu penyalahgunaan akibat apa ya, bagi saya penyeludupan hukum. Jadi sesuatu yang aturannya sudah jelas, tegas dikeluarkan, tapi praktek-prakteknya masih bermunculan. Artinya apa? Hukum yang secara bersama-sama, aturan yang secara bersama-sama telah disepakati dan ditandatangani oleh Menteri Perdagangan tidak diindahkan. Tentunya para penegak hukumlah yang harus bertindak terhadap para oknum bea cukai ini supaya tidak merajalela, supaya tidak terus-terusan meresahkan warga negara Indonesia sendiri.